sehat selalu buat rekan-rekan sesama di dunia notaris dan PPAT di Kota Semarang. Wah, ini kebetulan beliau ini ada di samping kanan saya, juga backgroundnya luar biasa ini. Kota Semarang. Wah, ini yang perlu kita banggakan sebagai tuan rumah, ya toh? Karena di Kota Semarang yang terdiri berapa kecamatan itu masih gabung, beda sama Surabaya. Ya, jadi kita harus punya ilmu yang lebih tinggi ini dibanding yang lain. Karena beliau juga adalah sesepuhnya kalau bahasa orang kita di dunia notaris. Baik, rekan-rekan dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih telah membuka ini ya, terus menghadap kita ini. Wah, luar biasa kan? Membuka dalam artian Pak YouTube apa ini kan sering-sering sekali, tapi kalau ketemu beliau jarang-jarang. Nah, ini kesempatan yang terbaik buat beliau yang ada di samping saya. Akan saya sedikit tanya ini dengan keahlian ya. Tidak semua orang yang bisa, hanya bisa-bisa itu ngomong-ngomong aja. Tapi secara detail belum. Ini akan saya tanyakan. Selamat sore rekanku yang mulia. Wow, keren ini ya. Ya, selamat sore. Wah, ini perlu sedikit saya tanya tentang yayasan. Karena banyak sekali masukan dari teman-teman kita terkait dengan pendirian yayasan. Saya mau sedikit nanya ini, Pak Dokter yang mulia. Kalau memang mereka itu membuat suatu yayasan, apakah beliau juga harus jadi pemiliknya gitu kira-kira apa? Silakan. Ya, jadi begini, di masyarakat ini ada yang salah kaprah. Ya, salah. Hari ini saya mendirikan yayasan seolah-olah saya memiliki. Kemudian kalau saya meninggal, ahli waris saya yang akan berhak menggantikan. Nggak bisa. Kalau hari ini sudah mendirikan yayasan, mereka sudah lepas. Yayasan milik masyarakat. Apalagi kalau dia, coba kita lihat, di dalam aktenya itu mengatakan memisahkan hartanya. Maka dia sudah menginfakkan, mengikhlaskan hartanya. Tidak ada lagi kaitannya dengan harta yang dia yang dia storkan atau yang dia infakkan untuk pendirian satu yayasan. Jadi kalau orang mendirikan yayasan, hari ini mendirikan, ya, apakah bisa diwaris? Tidak. Apakah yayasan itu miliknya para pendiri? Tidak. Ya. Jadi kalau sudah mendirikan yayasan, didirikan oleh person, satu orang atau berapa orang, atau badan hukum. Ya, kalau didirikan minimal 2 orang, atau A dan B misalnya mendirikan, sudah begitu selesai. Tergantung nanti badan pembina, badan pengurus dan badan pengawas, dan kekuasaan tertinggi di badan pembina. Ya. Apakah ahli warisnya nanti bisa cawe-cawe? Oh, enggak bisa. Nah, yang salah kaprahnya itu begini. Kalau datang kepada kita, ya, 5 orang misalnya, A, B, C, D, E. Mereka datang, Pak, Ibu Notaris, saya mau mendirikan yayasan, kami berlima. Tapi pendirinya cuma berdua, ya kan? Saya A dan B. Apa yang kita jelaskan? Pak, A dan B harus memisahkan hartanya minimal 10 juta. Oke, setuju. Kita kadang-kadang kelupaan. Pada hari ini menghadap A, B, C, D, E, para pengendap tafsir notaris, para pengendap dengan ini memberikan yayasan. Lo tadi pendirinya berdua. Kalau para pengendap dengan ini siap berapa itu? 5 kan? 5. Ini yang salah. Dan ini terjadi kasus loh. Yayasannya di kemudian hari ada masalah, oleh aparat ditanya, siapa pendiri yayasannya? Sesuai data adalah berlima. Dan yang 3 mengatakan, saya bukan pendiri kok. Saya hanya badan pengurus yang sudah diberhentikan. Ini yang jadi salah kaprah di masyarakat. Gitu loh. Jadi kalau datang kita sebagai notaris datang tanyakan siapa pendiri, konsekuensinya apa? Apakah cukup berdua atau semuanya? Kalau berdua berarti dia harus memisahkan hartanya, ya lah. Kemudian kalau mendirikan sudah lepas, nggak bisa diwaris. Betul. Gitu ya, Pak Ramli. Oke. Terima kasih ini sama beliau sudah dikeluarkan sedikit ilmunya buat kita semua. Karena yang salah kaprah ini sering kejadian juga. Tapi satu lagi, Pak. Ya, terkait tadi ada yang ikut berdua. Sedikit juga mereka ini kadang-kadang tanya, kalau umpamanya saya meninggal, ini ada warisannya dong. Nah, ini kira-kira gimana menurut Bapak ini? Ya, Pak? kalau yayasan tidak bisa diwaris. Kalau misalnya
yayasan berdiri pada waktu itu ya, misalnya hartanya 10 juta. Sekarang jadi 1 miliar. Para pendirinya sudah meninggal, apakah ahli warisnya mendapatkan? Enggak. Yayasan ini uang yayasan kok, bukan terus dibagi, diwaris dan sebagainya. Ya, bahkan mohon maaf, kalau pengurus dan pengawas terafiliasi dengan para pendiri tidak boleh menerima gaji loh. Ya, tidak boleh menerima honor loh. Dari yayasan tersebut. Dari yayasan itu. Tapi orang Indonesia pintar-pintar, orang Indonesia pintar. Tidak menerima gaji tapi pintar. Apa yang dilakukan? Uang transport. Yang jadi masalah apa? Kalau uang transportnya 1 bulan 10 juta, wajar nggak? Ini masalah. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi 2 item sudah terjawab dari proses kita mendirikan, kemudian ada singgungan dari teman-teman rekan-rekan yang lain. Ini suka dapat kira-kira warisan, ternyata dijawab sama beliau. Pendiri harus dipisahkan hartanya. Yang kedua tadi ada rekan-rekan yang bilang masalah ini kira-kira pendiri dapat warisan, dijawab dengan jelas melalui aturan yang ada, tidak ada warisan. Tapi kalau teknis tadi ada disebutkan untuk biaya transport, administrasi dan seterusnya di luar daripada aturan yang ada. Jadi menurut beliau kita mungkin tanggap semua, kita tetap di koridornya sebagai notaris dan PPAT. Kira-kira begitu. Iya, tapi kan kita harus pahami dulu. Kita harus jelaskan uang transport itu yang kepatutan. Ya kan? Uang transport Gojek berapa? Iya kan? Misalnya 1 bulan datang 5 kali. Gojeknya berapa? Paling hanya 100.000, kalau berarti 5 kali berapa? 500.000 kan? Uang transportnya 10 juta, wajar nggak? Luar biasa rekan-rekan yang kita hormatin semua yang ada di sana. Sudah terjawab nih sama beliau yang studi bandingnya terkait masalah uang transport dan lain-lain. Jadi semua kalau kita analisa, kita total, kita simpulkan bahwa itu di luar kemampuan dari kita, tidak ikut di bawah kita untuk menegakkan kekuatan hukum dari koridor kita sebagai notaris dan PPAT. Kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke rekan-rekan, sampai di sini kita lanjut di lain kesempatan. Salam sehat selalu.